Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk hari terakhir kita di minggu ini dalam trading. Jadi, seperti biasa, kita akan pertama kali melihat indeks kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat walaupun tipis, plus 0,26% di level harga 7.071, tapi itu tetap menjadi suatu hal yang bagus untuk structural market indeks kita. Nah, tadi kita berharap bahwasannya dia akan break area rising wedge-nya ini, yang dimana ketika dia break atau pecah ke atas, tandanya rising wedge-nya ini gagal. Nah, apabila di perdagangan besok indeks kita koreksi, kita tidak harapkan dia break kalau di perdagangan besok koreksi itu di 7.004, karena kalau seandainya dia break di bawah 7.004 ini, bisa besar kemungkinan rising wedge-nya jadi dan pecah ke bawah gitu. Jadi kalau seandainya pun dia koreksi di perdagangan besok, setidaknya dia tidak boleh melewati di 7.020 sampai 7.023 gitu. Jadi untuk indeks kita sendiri, kita seperti sesuai plan awal, yang dimana kalau bisa di perdagangan besok terakhir dia mampu memberi area rising wedge ini gitu. Jadi tandanya overall rising wedge-nya pecah ke atas dan bisa besar kemungkinan batal gitu teman-teman. Jadi secara structure market juga masih bagus, secara sentimen juga indeks kita masih bagus, dan ya untuk indeks kita masih sesuai plan pertama dengan roadmap kita, yang dimana kita telah buat forecast-nya itu besar kemungkinan dia akan menyentuh area 7.193 sampai 7.200. Nah, itu untuk indeks kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa saham aja. Jadi, saya telah mencoba mengevaluasi, yang dimana kita juga pun tidak sarankan terlalu banyak membahas. Karena apa? Takutnya ketika saya membahas emiten yang terlalu banyak, itu malah membuat teman-teman jadi bingung. Jadi saya mencoba mengurangi, yang dimana biasanya saya membuat 10 emiten, tadi saya mencoba menguranginya menjadi 3, dan besar kemungkinan dengan berjalannya waktu setidaknya saya akan mungkin maksimum 5 saham aja per hari gitu. Jadi di video kali ini kita akan membahas 7 emiten, dan besar kemungkinan berjalannya waktu nanti saya maksimum hanya 5 saham saja, supaya di situ analisa kita bisa lebih fokus dan teman-teman tidak terlalu bingung gitu. Saham-saham apa aja yang menarik yang bisa teman-teman jadikan referensi. Nah, yang pertama, di video kali ini kita akan membahas saham BABP. Nah, kenapa saya ingin membahas saham BABP ini? Ada yang menarik di saham BABP nih, teman-teman. Jadi tadi juga saya juga sudah menganalisanya. Memang secara structure market teman-teman juga ketahui di sini dia sangat impulsif bearish-nya, dia sangat impulsif bearish turun ke bawah. Tetapi kalau kita perhatikan secara minor trendnya, teman-teman perhatikan di sini. Kita lihat gini, kita membuat study case-nya seperti ini, teman-teman. Jadi ini jadikan pelajaran teman-teman dan juga referensi teman-teman. Jadi bukan berarti suatu keputusan mutlak yang teman-teman harus eksekusi. Jadi apabila teman-teman tonton video saya, jadikan itu suatu pembelajaran dan juga referensi. Kalau seandainya teman-teman menjadi suatu keputusan, pastikan resikonya juga teman-teman sudah siap terima, karena yang namanya kita trading tidak lepas dari namanya resiko. Oke, nah di sini kita membuat study case-nya, teman-teman perhatikan di sini. Di sini dia bearish, kita buat channel trendline-nya seperti ini, kita mencoba analisa, kita mencoba backtest analisa ulang kita, yang dimana teman-teman supaya dapat pahami apa yang ingin saya sampaikan di saham BABP ini gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan di sini dia break dari area channel trendline-nya yang kita tandangkan seperti ini, dia break dengan candle yang impulsif di sini, dia retest, dia kembali di upkan, yang dimana ini adalah low, ini high, ini higher low, kita buat seperti ini. Ini adalah low, ini high, ini higher low, ini higher high, ini higher high, ini higher low, ini higher high. Oke, kita ganti dulu warnanya supaya lebih baik sedikit, sebentar ya. Kita buat warnanya biar lebih enak kita lihat. Bentar. Nah, teman-teman perhatikan nih, dia tandanya apa? High, low, higher high, higher low. Besar kemungkinan dia membuat suatu reverse, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pelajari price action atau technical analysis, untuk menjadi suatu konfirmasi momentum dia akan
reverse dari bearish ke bullish adalah setidaknya dia wajib membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Dan ini teman-teman perhatikan, besar kemungkinan ada suatu konfirmasi dan momentum yang bisa teman-teman manfaatkan mencoba follow the trend saham BABP ini gitu. Nah, kita sudah forecast nih misalnya kan, kita sudah forecast sampai tanggal 18 Februari kemarin. Kita coba jalankan candlesticknya seperti apa. Nah, di sini dia di reject, dia kembali turun. Teman-teman perhatikan, ini adalah higher low yang terakhir dia buat. Teman-teman perhatikan, ini kita tandakan seperti ini. Ini adalah higher low yang terakhir dia buat. Teman-teman perhatikan, ya kan? Dia menyentuh area low kita, higher low-nya, yang dimana ini menjadi kakinya sebenarnya yang dia tidak boleh lewati. Tetapi teman-teman perhatikan, sebenarnya kalau kita trading, pasti di sini kita akan coba buy saham BABP ini. Terlepas risikonya pasti kecil tuh. Misalnya kita letak risikonya di sini. Nah, risikonya hanya 3%-an aja, sangat kecil. Tapi kalau seandainya kita entry di perdagangan yang kemarin, kalau teman-teman perhatikan, kita kena stop loss. Dan kita akan memprediksi dia akan retest dan kembali ke bawah. Dia akan mencoba pullback. Teman-teman perhatikan, di sini dia mencoba pullback, dia meninggalkan shadow dan direjekkan kembali ke bawah. Nah, dia seakan-akan mau mencoba kembali nih. Dia seakan-akan mencoba kembali di atas resistennya ini, support become resistennya ini di bawah kaki sebelumnya. Teman-teman perhatikan, kita lihat kembali, ternyata di reject kan teman-teman, malah dia membuat new low baru. Teman-teman perhatikan, nah setelah dia kembali di reject kan nih, dia membuat new low baru di sini kan. Kita lihat dari tanggal Februari kemarin, kita lihat, teman-teman perhatikan, semoga teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Nah, dia mencoba kembali di atas area resistennya ini yang telah dia break ini di sini. Nah, kita lihat nih teman-teman. Kita tandain seperti ini. Ini adalah candle yang membreak. Ini adalah candle yang membreak kakinya. Nah, teman-teman perhatikan nih. Ini adalah candle yang membreak kakinya ini, gitu. Terlihat jelas, ini adalah candle yang membreak. Kita warnai biar teman-teman lebih jelas. Nah, ini adalah candle yang membreak kakinya ini dan dia mencoba retest, dia mencoba kembali ke atas, namun gagal. Teman-teman perhatikan, di perdagangan 21 Maret dia mencoba break ke atas ini, namun gagal. Dia kembali di rejectkan ke bawah. Belum ada konfirmasi. Nah, kita lihat kembali, dia mencoba lagi di sini, teman-teman perhatikan, namun belum mampu. Dia kembali mencoba ke bawah. Nah, sebentar ya, teman-teman perhatikan nih, teman-teman perhatikan, ini adalah low terakhir yang dia buat, ya kan? Ini adalah low terakhir yang dia buat, di mana ini menjadi support kuatnya gitu. Ini menjadi suatu support kuatnya yang apabila dia memasuki area itu, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk buy. Ingat, ini buy on weakness kita sebenarnya di sini, tapi dia belum sampai ke situ, Kita lanjutkan kembali, teman-teman perhatikan. Dan di perdagangan hari ini dia mampu membreak area ini, teman-teman. Kita perlebar dulu sebentar ya. Kita lebarkan dulu ininya. Bentar ya. Nah, teman-teman perhatikan nih. Nah, teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini dia di break dengan candle yang sangat impulsif di perdagangan 31 Maret hari ini. Nah, teman-teman perhatikan, ketika ini menjadi suatu low terakhir kita buat, dia membuat nih higher low-nya, teman-teman. Ini menjadi higher low-nya. Teman-teman perhatikan, dia membreak high-nya ini. Kalau kita membuat seperti ini, teman-teman perhatikan nih. Ini adalah tren bearish, ini tren mencoba dia bullish, namun gagal. Teman-teman perhatikan, kita lihat nih. Nah, dia di sini mulai bearish, ya kan? Di sini terakhir dia, teman-teman. Ya, kita ganti warnanya. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia bearish. Ini adalah low terakhir dia buat. Nah, rupanya teman-teman perhatikan di sini dia mencoba membuat secara minor trend ya. Dia membuat secara minor trendnya di sini. Dia ini high, ini higher low, ini higher high. Besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru, teman-teman.
Nah, teman-teman perhatikan nih. Kita ganti kembali warnanya menjadi warna kuning saja. Nah, teman-teman perhatikan nih. Teman-teman perhatikan, kenapa kita katakan ini adalah higher low? Karena ini lebih tinggi daripada ini. Tandanya apa? Dia telah membuat kaki yang lebih tinggi, anak tangga yang lebih tinggi. Dan besar kemungkinan teman-teman, dia akan membuat higher high baru. Kenapa kita buat katakan menjadi higher high baru? Karena dia telah membreak high sebelumnya. Yang dimana itu menjadi higher high dia, teman-teman. Itu menjadi higher high dia. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah resistance become support yang telah dia buat kembali, yang dimana itu menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk teman-teman bisa pertimbangkan saham BABP nih gitu. Jadi apakah itu menjadi suatu konfirmasi atau momentum yang bisa kita pastikan untuk bisa kita make money di saham ini? Tidak ada namanya suatu kepastian, teman-teman. Tidak ada namanya suatu kepastian. Namun kita mencoba melihat probability di saham ini berapa persen yang bisa kita manfaatkan untuk kita make money gitu. Jadi di sini kita bisa ukur resikonya dan juga kita bisa ukur reward yang bisa kita dapatkan di saham BABP nih. Jadi teman-teman perhatikan, kalau kita tarik harmonic resistance seperti ini, besar kemungkinan ada area yang akan dia tuju, setidaknya area 226. Nah, ini adalah area yang kemungkinan besar dia akan coba dapatkan, teman-teman. Kalau seandainya di perdagangan besok, teman-teman perhatikan, sebenarnya besok di open perdagangan buy on breakout teman-teman bisa masuk di open market besok. Teman-teman bisa masuk, tapi ingat kalau seandainya dia terlalu besar gapnya, teman-teman jangan masuk. Jangan dikejar, kenapa? Takutnya dia akan menutup gapnya kembali. Tapi kalau seandainya dia besok mencoba retest, teman-teman perhatikan dia mencoba retest ke bawah seperti ini, mencoba area resistance become supportnya ini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya gitu. Teman-teman bisa manfaatkan momentumnya, baru follow the trendnya. Jadi kita coba perhatikan aja, ini ada di level harga, sebentar ya, kita lihat dulu. Ada di level harga 192 sampai 190. Jadi ini adalah area yang teman-teman bisa coba manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham BABP nih, teman-teman. Karena secara price action sangat menarik, dan kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk mencoba masuk di saham BABP nih. Kalau untuk stop lossnya kita akan lihat. Kalau seandainya di open market besok teman-teman langsung masuk, kita lihat untuk stop loss kita sendiri. Ada sekitar 4% di level harga 187. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin coba swing jangka medium, untuk BABP ini sangat menarik gitu. Untuk BABP ini sangat menarik. Teman-teman cukup taruh stop loss di bawah candle Maribozu-nya ini aja gitu. Jadi misalnya di open market besok teman-teman masuk kan, teman-teman masuk, kita cukup stop lossnya di bawah candlenya aja. Memang cukup gede, sekitar 8%-an. Tapi untuk TP-nya teman-teman bisa hold sahamnya dalam medium term di 226 ini, di 225 sampai 226 ini gitu. Bentar ya, kita tanda seperti ini. Nah, itu adalah area TP kita. Jadi kurang lebih risk to reward-nya bisa 1 sampai 1,94 per 1 banding 1,94 gitu. Jadi sebenarnya untuk BABP ini juga cukup menarik, teman-teman. Cukup menarik. Tapi kalau seandainya teman-teman tipe trader yang tidak suka risiko gede, ya tinggal kita terletakkan di bawah ini aja, di bawah resistance become supportnya aja, teman-teman. Jadi untuk stop lossnya kita sendiri kita ambil sekitar 4% aja di 187 atau 186. Sebentar ya, kita lihat dulu. 188. Sebentar. Dia berapa range ya? Sekali gerak. Oh, 0,5. Jadi 187 adalah stop loss kita. Ingat teman-teman, area 187 adalah area stop loss kita. Kita tandakan seperti ini. Nah, kita tandakan seperti ini. Nah, ini adalah area stop loss kita di 187. Kalau seandainya teman-teman dapat di harga bawah misalnya 192 sampai 190 ini, jauh lebih bagus gitu. Jauh lebih bagus. Tapi ya di open market besok pun kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk, nggak masalah gitu. Yang penting jaga-jaga dengan stop loss kita di 187 gitu, teman-teman. Kalau seandainya besok dia mencoba retest, ya teman-teman bisa manfaatkan. Namun ingat teman-teman, ini hanya analisa, tidak ada suatu hal yang menjadi kepastian gitu. Karena kalau seandainya pun teman-teman perhatikan, ini juga ada area Quasimodo. Ini kita hapus dulu. Nah, ini ada area Quasimodo-nya, teman-teman. Ini adalah area Quasimodo. Nah, ini adalah area Quasimodo. Jadi, kalau seandainya besok rupanya kena stop loss, udah tidak apa-apa. Kita akan buyback kembali di area Quasimodo-nya ini, gitu. Jadi, kalau untuk BABP sendiri, secara saya pribadi sangat menarik, dan
kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk saham BABP ini atau tidak gitu. Karena kalau secara inflow juga teman-teman perhatikan, eh, ada sesuatu yang menarik di saham BABP ini gitu. Kalau teman-teman tipe bandermologi gitu. Kalau saya pribadi ada sesuatu yang menarik di inflow di BABP ini gitu. Tapi saya pribadi lebih prepare ke technical analisisnya, yang dimana teman-teman perhatikan juga secara price actionnya juga sangat menarik. Tapi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di BABP ini atau tidak. Oke, mungkin itu untuk analisa kita di saham BABP supaya tidak terlalu lama. Selanjutnya kita akan membahas saham Excel. Kita perhatikan saham Excel. Nah, untuk Excel sendiri, teman-teman perhatikan, saya juga sudah tandakan. Ini adalah area buy entry yang sangat bagus, yang dimana teman-teman bisa manfaatkan mencoba masuk di 2640 sampai, sebenarnya dia tadi udah kena 2640 areanya, sampai 2590. Ini adalah area yang bagus teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham Excel nih. Di open market besok pun kalau seandainya teman-teman masuk di 2650 juga bisa. Yang penting jaga-jaga aja stop loss gitu. Untuk stop loss sendiri sangat kecil teman-teman. Ada di level harga 2570, sekitar 3% gitu. Jadi untuk Excel sendiri teman-teman juga bisa pertimbangkan, karena yang menjadi pertimbangan kita untuk Excel ini adalah risikonya kecil 3%. Jadi untuk Excel sendiri teman-teman bisa manfaatkan untuk mencoba dapatkan rebound-reboundnya aja gitu. Ingat, bukan secara follow the trend. Kalau follow the trend nanti kita coba kembali analisa secara structure marketnya. Jadi ketika kita buy on weakness seperti ini, kita bisa manfaatkan reboundnya teman-teman. Oke, itu untuk Excel. Kita coba persingkat atau seminim mungkin. Nah, selanjutnya kita membahas saham Pegas. Untuk Pegas sendiri sebenarnya di jauh hari kita sudah kena area TP kita, teman-teman perhatikan di 1620, dan benar saja ketika mengenai area TP kita dia langsung drop sangat signifikan. Nah, saya akan hapus gambarnya. Saya akan hapus gambarnya supaya lebih sederhana dan teman-teman dapat mengerti di video ini. Saya hapus. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di Pegas ini, teman-teman harap mengerti. Kita coba buat seperti ini gini. Nah, teman-teman perhatikan di sini sampai gas, dia break, dia kembali up. Kita coba ganti ke H4. Nah, teman-teman perhatikan nih, kita lebih jelas lihatnya. Dia break, dia kembali up, dia koreksi. Nah, kita tarik lagi secara minor trendnya, candlenya seperti ini. Bentar ya, kita adjust dulu. Nah, teman-teman perhatikan nih. Nah, kita cukup tandakan area suatu key level atau konfirmasi kita, teman-teman. Yaitu ada di 14.15 gitu. Jadi di perdagangan besok, teman-teman perhatikan aja. Di perdagangan besok, teman-teman perhatikan aja kalau seandainya sampai gas ini mampu membreak area 14.15 itu, teman-teman bisa masuk gitu. Karena itu menjadi suatu konfirmasi untuk kita masuk di saham Pegas ini. Kalau seandainya dia mampu break di 14.15, misalnya di 14.20, teman-teman bisa masuk, dan stop loss kita cukup di bawah swingnya ini aja, di level harga. Sebentar, kita coba lihat. Misalnya ini dia teman-teman masuk di 14.20 kan. Stop loss kita cukup di sini aja. Kita genapkan 3%. Nah, stop loss kita di 13.75 gitu. Ini adalah area stop loss kita untuk ketika teman-teman masuk di atas 14.15. Ingat, di perdagangan besok teman-teman perhatikan aja. Kalau seandainya dia mampu break di 14.15, misalnya di sesi perdagangan nih ya kan, di jam 11, teman-teman perhatikan bid overnya 14.20, 14.25, teman-teman bisa masuk di saham Pegas ini. Supaya jaga-jaga sahamnya tidak break terlalu jauh gitu. Yang penting ingat bid overnya aja. Jadi teman-teman kembalikan, jadikan ini referensi. Ingat, kalau seandainya dia teman-teman tertarik di saham ini, perhatikan besok apakah dia mampu bertahan atau break di atas 14.20 atau 14.25. Itu fungsi untuk kita follow the trendnya gitu. Kalau seandainya dia mampu break area itu, kita lihat, kita mencoba lihat probability kemana saham ini akan mencoba tuju. Kita coba tarik harmonic resistance-nya. Nah, ini adalah kebetulan juga area supply zone-nya, teman-teman. Ini adalah area supply zone-nya. Jadi 1.500 sampai 1.520 adalah area yang besar kemungkinan Pegas ini akan tuju gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja key level kita ada di 14.15. Oke, itu untuk Pegas.
Nah, selanjutnya kita akan membahas saham Emior. Citra dulu. Kita melihat saham Citra. Kita ganti time frame ke H4, ke daily-nya, sorry. Teman-teman perhatikan, dia seperti membuat pola double bottom, bottom 1, bottom 2, dia break, ini adalah neckline-nya, dia telah breakout, dan kita tandakan seperti ini adalah area yang kuat, kita jadikan ini adalah area yang kuat untuk saham Citra ini, sebentar ya. Nah, teman-teman perhatikan ini. Teman-teman perhatikan aja di perdagangan besok, kalau seandainya dia besok mencoba retest area neckline-nya kembali, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness-nya gitu. Jadi untuk stop loss-nya cukup di 990. Kalau seandainya teman-teman besok masuk di level harga 1020, stop loss-nya itu sekitar 3,5% gitu di 985. 990 sekitar 3%-an teman-teman. Jadi area stop loss kita itu ada di 990. Ini adalah area stop loss kita. Jadi teman-teman perhatikan aja besok di level harga 1020 sampai 1010 itu adalah area masuk kita untuk saham Citra nih. Secara structure market masih menarik, yang dimana dia masih bertahan di atas neckline-nya, dan itu masih menjadi suatu hal yang positif untuk pergerakan saham Citra ini gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentumnya di area neckline-nya ini. Itu untuk Citra. Nah, selanjutnya kita membahas saham apa tadi? Emior. Nah, kalau teman-teman yang hobi bertanya, masih bisa masuk nggak? Masih bisa masuk nggak? Gitu kan? Kadang teman-teman kan suka tuh bertanya masih bisa masuk nggak? Nah, itu berlaku untuk saham Citra teman-teman. Untuk saham Emior ini gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman yang hobi bertanya masih bisa masuk, teman-teman masih bisa masuk di saham Emior ini gitu. Tapi ingat, saham ini tidak seperti saham-saham yang mempunyai volatility yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman tipe trader yang nggak sabaran, ya lebih baik skip aja saham-saham yang seperti ini gitu, karena saham-saham yang seperti ini teman-teman harus butuh kesabaran, karena kita tipe trader swinger, bukan day trading. Kalau day trading, kita tidak mungkin trading di saham-saham yang punya volatility yang tidak gede gitu. Nah, untuk Emior sendiri, teman-teman besok di perdagangan bisa masuk. Kalau seandainya pun dia dikasih retest jauh lebih oke. Untuk stop loss-nya cukup kecil, teman-teman letakkan di 1700 aja. Itu adalah area stop loss kita. Kalau seandainya di perdagangan besok dia dikasih retest, itu jauh lebih bagus untuk risk to reward kita, dan teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Emior ini gitu. Untuk area TP kita, TP1 ada di 1845, kita lihat berapa persen. Sekitar 4,8%, jadi risk to reward sekitar 1,14. Jadi sangat bagus juga untuk kita tradingkan gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman juga besok dikasih kesempatan dia memasuki area ini, kita buat seperti ini tandanya. Kita tandakan seperti ini. Nah, di level harga 1725 sampai 1735, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham Emior ini gitu. Kalau seandainya pun nggak dikasih, ya di open market besok teman-teman ingin masuk, ya bisa aja gitu. Teman-teman bisa masuk aja, tapi ingat area stop loss kita di 1700. Jadi kalau seandainya dia close break di bawah 1700, sudah teman-teman keluar dulu untuk saham Emior ini gitu. Area TP1 kita di 1845. Untuk TP2-nya kita bisa lihat ini adalah area drop base drop-nya di level harga 1000 berapa nih? 1900 adalah TP2 kita gitu. Jadi untuk TP1 di 1845, TP2 di 1900. Ya, nah gini. Oke, itu untuk Emior. Selanjutnya kita akan membahas saham apa nih terakhir? Ada IPPA. Nah, ini saham yang ARB 2 hari ya kalau nggak salah. Teman-teman perhatikan nih. Nah, kemarin kita juga sudah analisa, ini adalah area demand zone kita di level harga 368 sampai 378, itu adalah area demand zone kita. Dan kalau seandainya teman-teman ingin masuk di saham IPPA ini, bisa aja teman-teman bisa manfaatkan reboundnya. Tapi ingat, teman-teman harus jaga-jaga dengan stop loss yang sangat ketat. Karena apa? Ini sahamnya mempunyai volatility yang sangat gede. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia close di bawah 368 ini, teman-teman jangan berpikir dua kali untuk buang barangnya gitu. Teman-teman jangan berpikir dua kali untuk buang barangnya. 366 nih, kita adjust kembali 366. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia close di 364 atau 360, teman-teman keluar dulu untuk saham
IPPA nih, kita lihat stop lossnya ada berapa persen. Dari 370 sampai ke 360, sangat kecil teman-teman, hanya 2,5%. Ya teman-teman bisa manfaatkannya untuk buy on weakness-nya, walaupun di perdagangan hari ini ARB, tapi tidak menutup kemungkinan besok ada reaksi untuk coba dia rebound gitu. Tapi ingat teman-teman, seperti yang saya selalu tekankan nasihat kepada teman-teman, apalagi orang-orang yang tidak rela cut loss, lebih baik jangan coba spekulasi di saham yang seperti ini. Ini memang sebenarnya sangat bagus momentumnya, tapi ya kalau seandainya dia break di bawah 366, ingat cut loss gitu. Dan kalau seandainya pun cut loss, ya pasti teman-teman tidak rugi banyak karena stop lossnya hanya 2,5% gitu. Sangat bagus untuk teman-teman manfaatkan. Di area 366 kalau seandainya dia mencoba kembali retest, ya teman-teman bisa masuk gitu. Oke, itu untuk IPPA. Selanjutnya kita membahas saham Bovin, saham terakhir. Nah, kita lihat saham Bovin. Kemarin juga saya pribadi kena stop loss saham Bovin ini. Waktu dia di sini kemarin kita coba beli kan, dia sempat naik berapa persen? 3% kalau nggak salah kemarin. Dia naik 3%. Nah, dia 2,5%, sorry, dia naik 2,5%. Kemarin saya naikkan stop loss saya di sini. Saya rugi kurang lebih hampir 2% kemarin di saham Bovin ini, dan saya juga telah analisa ulang. Jadi kita sedikit crowded untuk saham Bovin ini. Kita akan mencoba menunggu dia di area demand zone ini. Kita tunggu dia di area demand zone ini di level harga 12.40 sampai 12.10. Ini adalah area demand zone yang kita telah tandakan. Jadi kemungkinan besar dia ada spare harga sekitar 3%-an lagi untuk memasuki area demand zone kita gitu. Kalau untuk stop lossnya kita letakkan di bawah 12.10 aja. Kita lihat ada berapa persen. Ada sekitar ya, hanya sekitar 3%. Jadi stop loss kita hanya di 12.05 aja, teman-teman. Kita letakkan seperti ini. Tapi ingat, stop loss kita di 12.05 ini bukan dia sentuh 12.05 teman-teman keluar, enggak. Tapi kalau seandainya dia di sesi perdagangan sesi 2 dia close di 12.05, ya baru teman-teman buang barangnya gitu. Kalau seandainya dia tidak close di 12.05, ya teman-teman jangan buang barangnya. Bisa jadi dia nge-spike ke atas lagi gitu. Oke, jadi untuk Bovin sendiri kita wait and see dulu, tunggu dia memasuki area demand zone kita, baru teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Bovin ini gitu. Kalau seandainya pun dia besok naik, yaudah teman-teman gak usah pikirkan gitu, gak usah pikirkan dia bang naik, gak usah pikirkan. Yang penting ingat area demand zone kita di 12.40 sampai 12.10 ini. Kalau seandainya dia tidak sentuh itu, ya udah kita jangan beli dulu gitu, sampai kita melihat structure market barunya terbentuk gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di channel Telegram kita, teman-teman dapat bergabung di situ. Nanti kita akan sharing-sharing saham-saham apa aja yang menarik. Nanti di situ kita juga dapat berdiskusi. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.